Kita ke informasi kebakaran gudang LPG ilegal di Denpasar, Bali yang menewaskan 16 karyawan lantaran tak memiliki izin yang resmi serta lalai hingga mengakibatkan kematian. Pemilik usaha akhirnya jadi tersangka. Tragedi terbakarnya gudang penyimpanan tabung LPG di Jalan Kargo Taman 1 Ubung Kaja, Denpasar, Bali hingga mengakibatkan korban jiwa membuka tabir adanya usaha ilegal yang membahayakan. Tidak adanya sistem mitigasi risiko di area gudang membuat si jago merah makin liar. Suara ledakan berulang kali terjadi, memicu api kian membesar. Ledakan demi ledakan membuat langkah tim damkar untuk menjinakkan api terhambat. Api bahkan sempat merembet ke gudang pipa PVC di belakang gudang LPG. Suasana makin mencekam saat sejumlah karyawan yang tinggal di dalam gudang loncat dengan kondisi tubuhnya terbakar. Tapi ada suara minta tolong gitu kan. Saya buka pagar, nggak taunya kan udah korban udah di sana kan. Mau basahin air pakai selokan itu. Saya lihat meledak lagi sedikit. Sekitar 10 menit, 15 menit. Wah, itu udah gede banget. Akibat insiden ini, 18 karyawan gudang LPG jadi korban. Lantaran luka bakar yang parah, satu persatu korban yang sempat dirawat di RSUP Profesor Ngurah dan RSUD Wangaya Denpasar akhirnya meninggal dunia. Terdata hingga 18 Juni, 16 korban meninggal dunia, sementara 2 pasien lainnya masih dirawat dalam kondisi kritis. Tambahan 3 pasien meninggal dunia dalam 2 hari terakhir, 17 Juni 2 orang, 18 Juni 1 orang. 2 pasien yang saat ini masih dirawat, kami akan lakukan perawatan optimal dan maksimal dengan harapan perbaikan dan dapat melewati fase akut dengan baik. Bau gas yang masih menyelimuti TKP membuat tim dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Sebuah tabung gas bersubsidi dari sisa kebakaran diamankan untuk jadi petunjuk penyelidikan. Warga menduga gerbang gudang yang selalu terkunci mengindikasikan adanya aktivitas pengoplosan gas bersubsidi ilegal. Polisi akhirnya menetapkan pemilik gudang bernama Sukojin, pria berusia 50 tahun, sebagai tersangka atas kebakaran yang menewaskan 13 orang itu. Terkuak semenjak beroperasi 2021. Tersangka tak punya izin sebagai agen maupun distributor resmi. Sementara dugaan pengoplosan LPG bersubsidi masih didalami oleh tim penyidik. Karena izinnya itu yang tidak berizin dan menggunakan izin pengecer, kita masih mengembangkan. Dalam arti untuk pengoplosan pasti kita akan mengembangkan. Apabila ada terkait masalah pengoplosan juga, tetap kita proses karena pasal yang kita pakai ini udah masuk di dalam situ. Terungkap pula gudang LPG milik tersangka dinilai tak layak beroperasi, menyusul rendahnya aspek mitigasi risiko. Atas dugaan kelalaian hingga menyebabkan kebakaran serta hilangnya nyawa para karyawan, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jika terbukti ada aktivitas pengoplosan LPG, hukuman pemilik gudang bisa jadi lebih berat. Bahkan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali.